Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Budi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bertepatan dengan hari ini tanggal 17 Agustus 2023, tepat 78 tahun Indonesia merdeka. Jadi kita teriakkan dengan semangat merdeka, merdeka, merdeka. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai kemerdekaan, selalu kemerdekaan itu dibangun atas dasar perjuangan, peluh, darah, dan air mata dari para pendiri kita. Karena setiap zaman itu mewariskan tantangan. Oleh karena itu perjuangan para pendiri kita hari ini diwariskan kepada kita, dibebankan di dalam pundak kita, dan harus kita junjung terus supaya Indonesia tetap jaya di masa depan. Terkait dengan hal itu, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai peranan UMKM merdeka. UMKM yang membangun kemandirian di era baru ini. Bersama kita telah hadir tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah co-founder dan juga direktur eksekutif dari Astagatra Institute. Kita sambut dengan meriah Pak Nyoman Agus Asrama. Tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Pak Nyoman. Selamat datang juga Pak Wahyu dan juga rekan-rekan pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia yang saya hormati. Ya, jadi sekarang ini berarti kita merayakan ulang tahun kita sebagai negara ya Pak ya? Siap, betul Pak Wahyu. Jadi dimanapun para pendengar ini, ada yang di luar negeri, di daerah terluar, sampai di daerah Indonesia, semua yang merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia hari ini harus bergembira Pak Nyoman ya? Siap, betul sekali Pak Wahyu. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu tidak gampang diraih. Jadi ketika kemerdekaan itu kita raih, maka seluruh komponen bangsa ini harus mampu mewarnai apa itu arti kemerdekaan. Nah, kalau kita berkaca pada perjuangan founding fathers kita, bahwa merdeka itu berarti kita bebas dari penjajah. Kemudian karena kita sudah bebas, sebagaimana amanat konstitusi, kita harus mampu mandiri di atas kaki sendiri. Kemudian kita harus juga ketika bisa mandiri, bisa mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi kita gitu. Jadi erat kaitannya dengan topik kita pagi ini, bahwa ketika bicara kebebasan, kemandirian, mewujudkan keadilan sosial, itu merupakan bagian perjuangan yang harus secara terus-menerus dan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa kita, begitu Pak Wahyu. Ya, menarik sekali disampaikan Pak Nyoman ya. Berarti Pak Nyoman, kalau kita memaknai makna kemerdekaan itu nomor satu adalah bebas ya Pak ya? Betul Pak. Bebas dari penjajah, bebas dari pihak lain yang menyuruh kita melakukan apa yang tidak kita inginkan gitu. Siap, ya? betul sekali Pak Wahyu. Kalau di lagu zaman dulu itu ada lagu My Way Pak. Di dalam satu bait di dalam My Way itu ada istilah gini, what is a man, what has he got? If not himself, then he has not, katanya gitu. Yeah. Jadi kalau bagi seseorang itu, kalau dia tidak bisa memutuskan sendiri, ya tidak ada artinya kehidupan ini, karena dia tidak bisa secara bebas memutuskan ya Pak ya. Ya, betul sekali Pak. Nah, jadi UMKM sendiri juga, kalau bicara bagaimana mereka didorong oleh pemerintah melalui regulasi supaya bisa mandiri, ini juga bagian dari perjuangan bangsa kita melalui pelaku ekonomi dalam mengisi kemerdekaan. Jadi UMKM itu kalau kita lihat hari ini, regulasi kemudian bagaimana ekosistem dibangun, itu sesungguhnya dalam rangka mewujudkan kemandirian, kebebasan bagi mereka untuk bisa berusaha supaya bisa optimal dan bisa mengisi peran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut. Kita tahu Pak Wahyu bahwa UMKM di Indonesia itu berkontribusi hampir 97% untuk menyerap tenaga kerja. Kemudian terhadap PDB dia juga mampu menyumbang sekitar 67%, Pak. Jadi ini juga angka-angka yang patut kita syukuri, bahwa UMKM yang menjadi wadah bagi warga negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ternyata menyerap tenaga kerja sedemikian rupa. Dan ini kita lihat bahwa UMKM ini harus terus didorong untuk terus berkembang karena padat modal, padat karya ini. Jadi
mengisi kemerdekaan hari ini melalui UMKM menurut saya masih sangat relevan karena kita melalui UMKM ini mampu mewujudkan arah menuju kebebasan, menuju kemakmuran bersama, keadilan sosial tersebut, Pak Wahyu. Karena yang diserap itu sebagian besar itu adalah masyarakat yang memang kita lihat backgroundnya dari berbagai latar belakang ya, baik yang sudah berpendidikan tinggi sampai yang berpendidikan rendah itu semua terserap dalam ekosistem yang namanya UMKM ini, begitu Pak Wahyu. Ya. Pak Nyoman, ini ada beberapa pandangan yang mengatakan ya, misalkan kayak ada konsep namanya strawberry generation katanya. Katanya generasi-generasi sekarang ini kayak strawberry gitu, dibenyek sebentar udah main dress gitu ya. Tidak ada semangat juang gitu. Katanya gitu ya. Ada yang mengatakan sampai muncul istilah ya. Kalau sampai muncul istilah kan berarti fenomenanya ada gitu ya, Pak Nyoman ya. Nah, kalau kita coba refleksikan perjuangan para pendiri bangsa kita itu kan tidak habis betapa mereka itu mengorbankan semuanya gitu ya. Istilahnya itu sampai jiwanya, keluarganya, semuanya mereka berikan untuk negeri tercinta ini. Menurut Pak Nyoman, apa betul seperti itu, Pak? Kalau generasi-generasi sekarang itu lebih lembek lah ya dibanding dengan generasi zaman dulu, Pak? Saya melihat bahwa generasi hari ini itu punya era yang berbeda, Pak, dari generasi yang sebelumnya, di mana tantangannya juga berbeda, situasi dan kondisi sosialnya juga berbeda. Oleh karenanya, maka apa yang harus kita lakukan? Contoh, pelaku UMKM di Indonesia itu salah satunya mereka ini gitu. Ada segmen walaupun tidak dominan, tetapi mereka juga berkontribusi, misalnya dalam membangun UMKM di era digital ini. Caranya tentu berbeda, model bisnisnya juga berbeda. Jadi terlepas dari pro kontra mengenai generasi strawberry, mereka juga mampu membuktikan dirinya sebagai generasi tangguh di masa kini. Jadi kita punya harapan terhadap mereka, generasi strawberry ini, karena yang namanya patah, tumbuh, hilang berganti itu memang selalu ada di eranya gitu. Jadi itu kalau konsep UMKM itu seperti itu, Pak Wahyu, dan mereka dengan sebagai pelaku usaha yang mandiri dan bebas inilah dalam menentukan pilihannya, dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Ini sebuah proses pembelajaran bagi mereka sebagai sebuah komponen bangsa di era digital ini, di mana begitu banyaknya informasi yang bisa mereka dapat, kemudian menggunakan. Kalau dulu berjuang menggunakan bom runcing, Pak, hari ini berjuang menggunakan tools yang ada, entah itu teknologi, jejaring dan lain-lain, itu sebagian dari generasi itu sudah mampu memanfaatkannya dengan baik, begitu Pak Wahyu. Jadi perjuangan itu hukum alam ya, Pak ya. Betul. Jadi hukum alam yang menyebabkan bahwa semua generasi itu pasti akan menggantikan generasi sebelumnya. Justru ini yang kita harus waspadai dan juga kita antisipasi, karena ternyata lingkungan itu bergeraknya dengan cepat ya. Kadang-kadang banyak disalahartikan mungkin Pak Nyoman ya. Saya ambil contoh begini nih, pada waktu membuat suatu bisnis. Kalau zaman dulu mungkin ya dulu banget ya, kalau membuat bisnis itu harus gigih gitu. Kalau di situ nggak memungkinkan ya sudah buka kelontong misalkan, tiba-tiba bangkrut ya udah buka kelontong lagi. 10 kali dia buka kelontong dia akan sukses gitu ya. Nah zaman sekarang ini anak-anak itu kadang-kadang buka kelontong nggak sukses, oh berarti harus piara ikan cupang gitu. Ikan cupang nggak sukses saya piarain. Tapi karena bisnisnya memang nature-nya itu bergeraknya cepat, mungkin cocok juga konsep karakter yang sekarang ini ya Pak ya, karena konsep fast experimentation, kecepatan dan kelincahan bisnis gitu. Ya, satu hal yang mungkin juga kita patut syukuri bahwa generasi Z, milenial dan generasi penerus bangsa kita ini juga rupanya mereka juga memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik ya Pak Wahyu. Dibanding dengan yang sebelumnya yang sebelumnya juga baik juga Pak, cuma tidak terekspos. Hari ini dengan adanya teknologi dan juga sebegitu cepat akses terhadap informasi yang kita dapatkan, termasuk generasi penerus kita itu, mereka tentu bisa belajar cepat dan juga beradaptasi dengan cepat, karena memang media atau ruang-ruang itu terbuka sangat luas bagi mereka yang ingin terus menjadi pembelajar dalam setiap
tahapan-tahapan proses kehidupannya gitu Pak Wahyu. Ya, Pak Nyoman, saya ingin coba masuk ke tadi yang sampaikan Pak Nyoman ya. Salah satu bebas dari penjajah, yang kedua konsepnya mandiri ya Pak ya. Dan kalau di dalam konsep UMKM yang disebut mandiri itu seperti apa Pak? Melihat bahwa kalau kita bicara berjejaring, berekosistem kan tidak mungkin ya UMKM itu hidup di dalam ruang besi yang tidak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah tapi konsep mandiri dalam UMKM seperti apa Pak? Mandiri dalam konsep UMKM itu kita harus ngelihat apa yang menjadi problem UMKM hari ini. Contoh akses to finance misalnya Pak. Jadi kalau mereka sudah mampu mengelola finansial, bisa bertumbuh dan berkembang tanpa tergantung oleh pihak lain, maka dia sudah dalam kategori mandiri Pak Wahyu. Jadi pemirsa VOA Indonesia yang saya hormati, jadi membangun kemandirian itu tidak mudah, karena kalau ingin kita bertumbuh dengan cepat tentu butuh kolaborasi ya. Nah termasuk dalam hal ini sebagaimana saya contohkan tadi, access to finance, pembiayaan terhadap sektor-sektor yang sedang digeluti oleh pelaku usaha kecil menengah ini. Kalau ingin berlari cepat, dia butuh mitra, dalam hal ini mitra pembiayaan. Nah, kalau sampai pada level dia mampu berkembang, meloncat, dan itu dilakukan oleh dirinya sendiri sebagai pelaku usaha, kemampuan finansial, kemampuan SDM-nya yang mumpuni, kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi, dan dia mampu beralih kencang, inilah yang saya maksud mereka sudah dalam tahap kemandirian begitu Pak Wahyu. Dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh mereka dalam konteks kemandirian itu, mandiri juga dalam menghidupi seluruh sumber daya yang dimilikinya, mensejahterakan seluruh komponen yang menjadi bagian ekosistem yang di dalam mereka melakukan usaha begitu Pak. Kan kadang-kadang dalam berusaha itu tidak yang langsung berhubungan dengan kita terdampak, tapi ada dampak lain yang itu juga bermanfaat seperti ring 1, ring 2. Kalau kita bicara ring 1, ring 2 itu semua mendapatkan manfaat dari keberadaan UMKM yang mandiri tersebut begitu Pak Wahyu kira-kira. Ya. Jadi kemampuan untuk bisa mencukupi kehidupannya gitu, dan kemudian mengambil hal-hal yang penting untuk bisa menjaga kelangsungan bisnis. Pak Nyoman, kalau begitu berarti kemandirian itu erat kaitannya dengan kompetensi ya. Jadi kemampuannya dia dulu, kemudian akan manifest ya, akan muncul di dalam kemandirian itu. Menarik sekali, Pak Nyoman. Nah, sekarang kita pengen masuk ke ranah nasionalisme tadi, Pak ya. Kan banyak yang namanya UMKM itu biasanya muncul sebabnya dua itu. Ada yang karena peluang, memang ada peluangnya. Ada yang munculnya itu karena terpaksa gitu Pak. The power of kepepet gitu ya. Nah, saya ingin tanya Pak Nyoman ini. Kira-kira kalau nasionalisme, seberapa penting Pak nasionalisme itu bisa menjadi fondasi atau melandasi pergerakan aktivitas UMKM itu Pak? Menurut saya itu sangat erat kaitannya Pak Wahyu, nasionalisme dengan keberadaan UMKM hari ini. Karena di dalam nilai-nilai nasionalisme itu ada nilai juang, di mana nilai-nilai kejuangan itu juga sangat relevan dalam kita berusaha. Jadi kalau orang dulu berjuang itu kan pasti yang menjadi core-nya itu adalah kebersamaan, kemudian saling bekerja sama, melihat bagaimana sebuah kebinekaan itu menjadi bukan pemecah belah, tetapi ini menjadi sebuah alat pemersatu untuk bersama-sama berjuang. Dalam konteks UMKM Pak hari ini, kalau mereka ingin maju, maka nasionalisme ini misalnya kolaborasi. UMKM itu terus berkolaborasi melalui jejaringnya. Kolaborasi itu ya nilai dasarnya adalah gotong royong Pak Wahyu. Itu kan nilai-nilai adiluhung bangsa kita yang sampai hari ini tuh sangat relevan gitu. Kemudian mengenai bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial itu juga dengan dia melakukan usaha yang benar, jujur, kemudian karena nilai kejuangan itu juga ada nilai-nilai integritas gitu ya di dalamnya. Nggak mungkin orang tidak berintegritas jadi pejuang Pak. Betul. Maka pelaku usaha juga ketika dia menjalankan integritas itu sebagai seorang pelaku usaha,
di mana ini sangat erat kaitannya dengan pola-pola perjuangan zaman dulu, di mana mengedepankan nilai integritas, kemudian bagaimana gotong royong itu dilakukan gitu untuk meraih kemerdekaan. Maka kalau pelaku usaha juga melakukan hal yang sama, ini adalah model perjuangan kita dalam konteks kewirausahaan melalui UMKM hari ini dalam mengisi kemerdekaan menuju cita-cita kemerdekaan, begitu. Wah, luar biasa, kuat sekali ini statement dari Pak Nyoman ya terkait dengan nasionalisme sebagai landasan bagi kita menjalankan aktivitas bisnis di dalam UMKM ini. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Merdeka! Edisi khas khusus pada tanggal 17 Agustus 2023. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Bersama kita sudah hadir co-founder dan direktur eksekutif dari Astagatra Institute, sebuah lembaga yang bergerak di bidang wawasan kebangsaan. Selamat datang Pak Nyoman. Terima kasih. Tadi menarik sekali pembicaraan kita di segmen 1 tentang bagaimana kaitan antara kemerdekaan, nasionalisme dengan perjuangan di dalam UMKM gitu ya. Pak Nyoman, sekarang kita akan lebih detail mendiskusikan mengenai apa-apa saja Pak yang harus dibangun oleh UMKM itu untuk bisa memiliki kemandirian dan kemerdekaan tadi Pak. Ya, baik Pak Wayu, ini menarik sekali bahasan kita hari ini di Hari Kemerdekaan ya. Korelasinya dengan UMKM begitu, ini sangat erat. Pertama, nilai-nilai kejuangan itu terkait dengan UMKM, misalnya menyangkut bagaimana dulu para pejuang bahu-membahu membangun strategi untuk merebut kemerdekaan. Nah, UMKM kalau ingin menang, dia juga harus memiliki strategi, memiliki model bisnis. Kalau strategi kan diturunkan menjadi modal bisnis gitu Pak, sehingga meraih kemenangan, menjadi pelaku UMKM yang unggul, yang bisa memberi manfaat tidak bagi perusahaannya sendiri, tetapi bagi lingkungannya. Kemudian dia harus punya kompetensi. Kalau punya strategi nggak punya kompetensi, ya nggak bisa diimplementasikan. Maka dia harus punya kapasitas dan kompetensi untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, dia harus mampu juga menggalang sumber daya yang dimiliki. Dalam berjuang itu butuh alat. Dulu ada bambu runcing, macam-macam begitu ya Pak Wayu. Ya, hari ini alatnya apa? Alatnya medsos. Pokoknya semua media digital yang ada itu dioptimalkan sedemikian rupa sebagai senjata untuk meraih kemenangan gitu kira-kira. Jadi ada strategi tadi, kemudian ada perjuangan, kegigihan dalam berjuang, strategi, kolaborasi tadi dengan lingkungan sekitar, juga memanfaatkan alat-alat yang ada ya. Pak Nyoman, kalau dulu kan musuh kita jelas ya, ada penjajah gitu kan. Terus mukanya juga beda lagi sama kita, walaupun ada beberapa juga kadang-kadang nggak warnanya sama ya, tapi secara umum kan kalau penjajah itu mukanya beda, tampilannya beda gitu, gampang kita lihat ya. Nah, kalau dalam konteks perjuangan UMKM sekarang yang kita lihat musuhnya siapa Pak? Penjajahnya itu Pak? Musuhnya itu ya diri sendiri Pak. Oh, justru gitu ya? Diri sendiri Pak musuhnya. Wah, lebih sulit itu Pak. Iya, karena begini Pak Wayu, kadang-kadang kan kita melihat sebuah hari ini ya, kalau kita melihat era hari ini, kalau dulu kan bagaimana kita mendorong kompetensi menjadi pemenang. Hari ini tuh UMKM nggak bisa begitu Pak. Kalau dia mampu melihat dirinya, kemudian melakukan kontemplasi, oh saya butuh merangkul banyak pihak. Karena kalau kita melihat apa yang sudah eksis hari ini, perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang eksis hari ini, mereka itulah mereka yang mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan akhirnya memanfaatkan semua jaringan itu. Karena dengan kolaborasi itu dia makin banyak tangan Pak Wayu, makin banyak resource yang mendukung usahanya dia. Jadi nilai-nilai itu tetap relevan Pak Wayu. Nilai gotong royong itu di hari ini nggak mungkin tidak hanya UMKM Pak, seluruh komponen lah dalam melakukan apapun. Hari ini kita bicara dalam konteks
pelaku usaha kecil dan menengah itu gotong royong itu tetap menjadi core-nya gitu kalau ingin tetap survive begitu Pak Wahyu. Maju, survive dan bisa berkembang begitu Pak. Pak Nyoman, ini kan kalau kita bicara salah satu komponen dari nasionalisme tadi kan cinta terhadap tanah air ya. Cinta tanah air itu berarti ya cinta tanahnya, cinta airnya, cinta udaranya, cinta mata uangnya, cinta produknya gitu ya. Yeah. Nah yang terakhir ini kadang-kadang ini konsumen Indonesia terutama ya Pak ya. Justru kalau ngelihat ada brand lokal gitu dibanding dengan brand luar negeri itu kayaknya wah brand luar negeri mah lebih keren, lebih bagus gitu ya. Yeah. Nah ini antara UMKM yang tadi Pak yang mendorong nasionalisme cinta tanah air sebagai landasan berekonomi dan juga konsumen ini bagaimana mempertemukannya ya Pak ya, kan ini kadang-kadang masih belum kelihatan. Salah satu ciri merdeka itu mencintai produk dalam negeri gitu menurut Pak Nyoman seperti apa tuh Pak? Jadi bisa diuji Pak Wahyu, kalau memang kita ingin produk kita bisa dipercaya, maka mungkin saja di era medsos ini, di era digital ini, prosesnya diekspos saja. Bahwa kualitas kita tuh sebenarnya nggak kalah kok dengan yang lain, dengan produk luar. Expose saja bisnis prosesnya gitu ya. Barang ini menjadi seperti ini, prosesnya seperti apa, dan orang publik melihat bahwa oh iya ya nggak kalah kok kita sebenarnya gitu. Dan yang paling bangga buat kita sebagai sebuah bangsa Pak Wahyu, ada produk-produk UMKM yang itu ngambil konten lokal 100%. Misalnya contoh yang sedang kami dampingi itu salah satu ini saya nggak boleh menyebut gitu ya. Ini untuk obat tradisional gitu Pak Wahyu, di mana untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Herbal ya. Herbal dan ini diambil semua kandungannya dari sumber daya alam Indonesia Pak Wahyu. Dan ini kita desain mampu bersaing di level global sebagai sebuah produk khas Indonesia. Kalau negara lain misalnya punya produk tertentu yang nyebut produk A itu negara ini. Nah kita juga berharap Indonesia di masa depan ini sebagai wujud kemenangan dalam meraih kemerdekaan itu sebagai sebuah bangsa, kita juga punya produk unggulan hasil UMKM. Nah itu kita merdeka beneran Pak Wahyu. Gitu nanti. Menarik ya. Jadi kalau misalkan ini kadang-kadang gini Pak, salah satu kendala yang ditemui para pelaku UMKM itu adalah mencari produk yang sesuai gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sampaikan Pak Nyoman tadi, sebenarnya Indonesia itu sebagai satu aset kita itu di dalam yang bisa diprodukkan itu unlimited ya, potensinya tak terbatas ya Pak ya. Tadi Pak Nyoman baru cerita mengenai produk yang sifatnya itu dari bahan alam ya. Bahan alam itu kan berarti kekayaan hayati ya Pak. Ada tumbuhan, ada hewan gitu ya. Itu aja dieksplor nggak habis-habis. Belum lagi kekayaan misalkan kekayaan budaya gitu ya Pak ya. Kekayaan geografis, bahasa, macam-macam itu sangat luas ya Pak ya. Betul Pak. Jadi kalau bicara misalnya dunia hospitality gitu contohnya, nggak mungkin kita bisa menjual hotel mewah saja tanpa ada jualan budaya. Jadi orang lain itu ke Indonesia, contoh khususnya ke Bali misalnya, itu ada hal-hal yang memang budaya Indonesia yang tidak ada di luar Pak. Kalau bicara keindahan alam, bicara fasilitas sebuah properti hotel misalnya, nggak di luar banyak sekali, tetapi dalam konteks pelaku usaha kecil menengah di Indonesia yang mendukung misalnya industri hospitality, dia mengedepankan budaya itu sebagai sebuah komponen pendukung, justru pendukung utama menurut saya, karena kalau dibanding industri hospitality di Indonesia dan negara lain, ya itu yang membedakan komponen sebuah usaha di bidang itu gitu, di bidang hospitality gitu misalnya. Jadi mulai dari kebiasaan kita bangun, kemudian kebiasaan masyarakat Indonesia dalam melakukan sebuah aktivitas sosial, itu sudah menjadi rangkaian paket sebuah wisata gitu Pak Wahyu. Ya, kemudian bagaimana kita punya tumbuh-tumbuhan gitu ya. Contoh ada satu produk tertentu di Mede misalnya gitu. Mede itu kan terkenal kacang mede itu kan produk Indonesia yang diolah di luar. Sedemikian mereka mengemasnya dengan sangat baik, mereka mencari yang bagus-bagus di Indonesia, di packaging di sana, diakui sebagai produk mereka. Nah kalau ini di Indonesia kita bisa melakukan kolaborasi, kemudian punya manajemen tata kelola dan punya kompetensi untuk mengemas
dari hulu sampai hilir sebuah produk untuk UMKM kita, saya rasa Indonesia itu ke depan tidak hanya unggul dalam segala aspek, termasuk unggul juga dalam bagaimana menggerakkan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian bangsa kita, begitu Pak Wahyu. Keren ya Pak ya. Ya. Pak Nyoman, ini kalau misalkan sebagai seorang pengusaha gitu kan, pengusaha kan pasti membalance antara cuannya ya Pak ya. Jadi harus balik cuan lah, kalau segala macam kita hitung harus balik cuannya gitu. Pak, seandainya pesan-pesan nasionalisme itu Pak, itu dimasukkan di dalam komunikasi produk kita Pak. Seperti misalkan kalau misalkan kita produk ya, nanti pada waktu bermedsos, memasang iklan, itu kita memasukkan unsur-unsur etnik, unsur-unsur budaya. Seberapa besar Pak peluangnya Pak itu untuk bisa ngangkat dari sisi penjualan Pak? Kalau pelaku usaha itu kan tidak bisa terlepas dari konsumennya itu sendiri Pak Wahyu. Nah, maka dalam membangun trust terhadap konsumen, pelaku usaha juga mestinya dia bisa membangkitkan rasa nasionalisme di segmen konsumen tersebut Pak Wahyu. Caranya ya, sekarang hari ini udah banyak banget cara yang bisa ditempuh ya, melalui media sosial, kemudian menggunakan influencer misalnya gitu, yang memang semua itu orang-orang yang punya nasionalisme, bahwa nasionalisme hari ini itu tidak bicara menaikkan bendera merah putih saja gitu. Cinta produk dalam negeri juga salah satu bagian dari nasionalisme itu. Dan kalau kita melihat misalnya membandingkan sebuah produk, kalau nggak jauh beda antara produk luar dengan Indonesia, kenapa nggak milih yang Indonesia gitu Pak Wahyu? Dengan cara begini, maka UMKM kita akan bertumbuh dan merasa mendapat dukungan gitu Pak. Dan karena dapat dukungan, maka dukungan itu dikembalikan lagi menjadi produk-produk yang lebih berkualitas di masa depan begitu Pak. Kan in return-nya apa nih? Udah didukung, apa nih yang harus dilakukan pelaku UMKM? Ya harus balik lagi membangun kepercayaan, memberikan yang terbaik untuk konsumen Indonesia, dan akhirnya produk kita saya yakini bisa dicintai oleh seluruh masyarakat dalam negeri begitu Pak Wahyu. Keren banget, menarik sekali nih pembahasan kita hari ini Pak Nyoman Agus ya. Tadi betul-betul kalau kita fokus pada rasa cinta ini pada bangsa ini tidak akan pernah habis ya Pak ya. Dan kita selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan balik lagi ke kita ya Pak ya, dengan konsep kecintaan, nasionalisme, sosial yang kita gelontorkan itu, yang kita dukung, pasti akan membawa dampak lagi pada kita. Iya, ini juga rakyatnya dengan Pancasila Pak Wahyu. Sila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Bagaimana Tuhan itu mencintai seluruh makhluk hidup yang Beliau ciptakan begitu. Kalau kita semua juga memahami itu, rasa cinta kita pada bangsa ini dan seluruh komponennya termasuk UMKM yang kita dukung ini, saya rasa in return semua komponen bangsa ini kan merasakan manfaatnya gitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak Nyoman. Ini para pendengar sekalian, ini kita akan lanjutkan lagi diskusi yang menarik ini pada segmen ketiga nanti. Kita sudah bahas bersama mengenai bagaimana caranya supaya kita menjadi UMKM merdeka. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi Merdeka 17 Agustus 2023. 78 tahun Indonesia Merdeka. Hari ini kita bicara mengenai bagaimana membangkitkan UMKM Merdeka sebagai bagian dari perjuangan kita di era baru ini. Bersama kita masih hadir Direktur Eksekutif dari Astagatra Institute, Bapak Igde Nyoman Agus Asrama. Tadi rame ya Pak ya diskusi kita ya. Betul Bapak. Pak Nyoman, ini Pak Nyoman itu kan dari Astagatra Institute ya. Nah ini kalau para pendengar pasti bertanya-tanya Pak, Astagatra Institute itu sebenarnya apa ya Pak ya? Nah monggo Pak, silakan Pak. Iya Pak, makasih Pak Wahyu. Astagatra Institute itu sebuah lembaga kajian dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan wawasan kebangsaan begitu Pak Wahyu. Nah Astagatra Institute, kalau melihat namanya Astagatra itulah komponen yang penting sebagai modal utama dalam membangun ketahanan nasional bangsa kita. Jadi kalau bicara
kami ini kan foundernya Astagatra itu adalah alumni para lulusan pendidikan reguler angkatan di Lemhanas RI angkatan 60 Pak Wahyu. Jadi foundernya adalah orang-orang yang memang dididik oleh lembaga tertinggi negara ini, sekolah yang diciptakan oleh Bung Karno, supaya lulusannya ini, orang-orang yang dididik, pemimpin bangsa yang dididik di lembaga ini mampu berkontribusi bagi bangsa dan negaranya. Nah, kebetulan salah satu cara hari ini untuk mengisi kemerdekaan itu adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah pelaku usaha. Nah, kami Astagatra Institute merupakan salah satu komponen bangsa yang berbentuk badan usaha dalam mengisi pembangunan nasional yang berlandaskan wawasan kebangsaan tersebut, begitu Pak Wahyu. Dan ini dalam perjalanannya walaupun terbilang muda, tetapi muda umur organisasinya, tapi komponennya itu komponen yang sudah berpengalaman semua, begitu Pak Wahyu. Termasuk dalam perjalanannya Astagatra dipercaya oleh lembaga-lembaga, tidak hanya kementerian, dan juga teruji di mendampingi mitra usaha lainnya dalam mewujudkan produk-produk unggulan, kemudian nantinya melalui pendampingan dan pelatihan yang kami lakukan juga itu kami harapkan terbentuk insan yang berkarakter, ya, berkarakter dan memiliki nasionalisme. Karena bicara usaha itu tidak terlepas dari semangat nasionalisme itu untuk mengisi kemerdekaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang sudah selalu saya sebutkan, mewujudkan kesejahteraan sosial. Caranya ya macam-macam, salah satunya melalui menjadi pelaku usaha, begitu Pak. Ya, menarik sekali ya. Jadi fokusnya pada kajian ya Pak ya, kajian yang berwawasan kebangsaan juga tadi sempat disampaikan untuk bisa mendampingi pihak-pihak di dalam perjalanan menuju ke situ ya Pak. Betul. Produk-produk yang dimiliki Astagatra itu apa saja Pak Nyoman? Kita punya produk pelatihan. Ya, pelatihan, kemudian ada modul-modul yang hari ini kita bicara mengenai era digital, begitu Pak Wahyu, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 gitu Pak. Ini Astagatra juga punya modul untuk mendampingi. Kita bicara hari ini mengenai UMKM, kita juga punya modul-modul pelatihan dan juga untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UKM untuk bisa naik kelas gitu Pak Wahyu. Gitu. Nah, kami punya modulnya, kami punya associate yang punya pengalaman di bidangnya, entah itu untuk marketing, untuk access to finance dan lain-lain. Kami punya associate, mitra-mitra yang memang sudah malang melintang di bidangnya masing-masing, begitu Pak Wahyu. Kemarin sempat saya dengar-dengar juga Astagatra sempat membuat semacam seminar series ya Pak ya. Itu salah satu juga untuk kontribusi pada para UMKM ya. Salah satunya kita melalui webinar series, Astagatra webinar series, di mana alhamdulillah Pak Wahyu, Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto juga berkenan memberikan sambutan, kemudian mengapresiasi webinar series kami tersebut, dan memang kami mendapat feedback bahwa webinar series seperti ini dibutuhkan oleh mereka gitu Pak, sebagai media pembelajaran, kemudian ada wadah channeling antara para pelaku dengan para expert di bidangnya yang waktu itu memang kami jaring nggak sembarangan gitu Pak narasumbernya. Dan ini juga banyak mendapat apresiasi, dan ini menjadi bagian dari perjalanan kami bahwa kami itu punya banyak sekali inovasi, kemudian punya hal-hal kebaruan begitu dalam merespon perubahan yang serba cepat ini gitu Pak. Itu pun yang menjadi landasan kami dalam membuat modul, kemudian pelatihan dan lain-lain maupun pendampingan. Kami melihat proses disrupsi dan gerak cepat ini yang menjadi core dari semua modul materi pelatihan maupun cara-cara pendampingan yang kami lakukan, begitu Pak Wahyu. Pak Nyoman, kalau untuk rencana Astagatra dalam waktu dekat ini ya Pak ya, 1-2 tahun ini program-program yang sedang jalan dan diunggulkan seperti apa Pak? Siapa tahu nanti para pendengar tertarik untuk join gitu. Ya, untuk mengenal kami lebih jauh mungkin bisa dilihat di medsos kami,
kemudian website astagatra.com, dan dalam waktu yang akan datang kami juga ada program untuk ketahanan energi melalui energi baru terbarukan, Pak Wahyu. Oh iya. Itu sedang jalan dengan sebuah lembaga begitu untuk mereka bisa melakukan kajian, kemudian nanti mengimplementasikan ketahanan energi. Kemudian dalam konteks ketahanan ekonomi, kami juga punya kemampuan dalam hal mendampingi daerah waktu itu. Jadi kemampuan kami dalam mengelola sumber daya dan mendampingi daerah, di mana juga di daerah juga pasti ada pelaku-pelaku usaha yang pasti perlu untuk meningkatkan dirinya, baik secara personal maupun sebagai organisasi gitu Pak. Kami punya modul-modul pelatihan, modul-modul training yang sangat-sangat relevan dengan situasi dan kondisi terkini, merespon perubahan yang serba cepat ini, begitu Pak Wahyu. Jadi prosesnya sebenarnya kalau kita ingin lihat sebenarnya konsepnya berjejaring ya Pak ya. Jadi berjejaring itu ya. Jadi untuk bisa sama-sama bertumbuh, maka karena tadi perasaan nasionalisme berarti kita menjadi satu bagian, musuhnya ya mengalahkan pemain-pemain yang sifatnya global ya. Bagaimana kita saling bersatu untuk kemudian kita bisa menggali apa yang ada di dalam bumi Indonesia. Kemudian ini yang kita gunakan untuk bisa bersaing secara global gitu Pak ya. Memang betul Pak. Makanya dalam visi kami itu yang menjadi landasan utama itu adalah membangun kolaborasi Pak. Membangun kolaborasi itu menjadi visi kami. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan pembangunan nasional. Dan yang terakhir itu membangun karakter Pak. Membangun karakter berlandaskan wawasan kebangsaan. Dan itu kalau semua ini bisa diwujudkan, itu keren banget lah Indonesia gitu Pak Wahyu. Ini konsep karakter ini banyak dibicarakan, tapi memang belum ada yang betul-betul sampai pada konkret dan jelas melihat konsep karakter ini. Dalam cara pandang Astagatra seperti apa Pak? Bicara karakter itu sebuah proses Pak Wahyu, yang tidak ujug-ujug kita bisa nikmati hari ini. Itu memang harus melalui pelatihan berjenjang, bertingkat begitu Pak Wahyu, dan modulnya harus didesain sedemikian rupa oleh orang-orang yang punya kompetensi dan punya pengalaman. Jadi kadang-kadang teori itu menjadi landasan dan teori itu diuji dalam implementasi yang di lapangan, dan kebetulan Astagatra ini punya jejaring itu Pak, yang bisa melakukan penggalangan dari unsur aspek akademisnya, dari pendekatan ilmu pengetahuan, dan dari sisi pendekatan implementasi di lapangan kami juga punya jejaringnya gitu Pak. Jadi lengkap lah. Jadi kalau Astagatra itu karena memang dari namanya saja Astagatra, ada komponen dinamis dan statis. Trigatra, Pancagatra itu meliputi, kalau yang Trigatranya itu geografi, kemudian demografi dan sumber kekayaan alam kita, dan Pancagatranya aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan. Itu menjadi landasan kami dalam membangun semua pendekatan, baik itu pelatihan, pendampingan maupun nanti bisa juga melakukan kemitraan dengan para pelaku maupun kementerian lembaga terkait begitu Pak Wahyu. Ya, wah menarik sekali ya ini teman-teman para pendengar sekalian kalau mau join juga kita rasa cocok ya Pak ya, karena kan tadi seperti Pak Nyoman sampaikan bahwa usaha kita untuk bisa berdaya, bisa mandiri, bisa merdeka itu harus melalui usaha bersama dan kolaboratif. Jadi teman-teman di Astagatra ini menjadi bagian di center itu ya. Betul. Di pusat untuk mengorkestrasi berbagai macam sumber daya yang ada sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Wah, menarik sekali, luar biasa. Pak Nyoman Agus, ini sampai di penghujung perjumpaan kita Pak Nyoman Agus, kalau ada closing remarks Pak, seperti apa Pak penutupnya? Baik Pak Wahyu, terkait dengan topik kita hari ini, kita sudah banyak belajar bagaimana kita bergotong royong mewujudkan kemerdekaan, dan hari ini juga kita melalui topik kita UMKM Merdeka, ini juga kita bisa belajar bahwa masih relevan nilai-nilai kejuangan nasionalisme itu dengan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk semua komponen bangsa kita Pak. Tetap menjadi warga negara yang nasionalis, dan juga tetap menjadi bagian dari komponen bangsa ini yang terus berjuang
mengisi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Demikian Pak Wahyu. Luar biasa semangat dari Pak Nyoman Agus. Hari ini sudah kita diskusikan berbagai macam hal. Pada prinsipnya tadi ya Pak ya, tadi cinta pada bangsa, cinta pada tanah air itu tidak pernah luntur dan itu melandasi usaha-usaha kita di dalam menjalankan aktivitas, terutama para pelaku UMKM sebagai pejuang-pejuang bisnis era baru ya. Jadi kemerdekaan dulu sudah pernah kita raih, hari ini kita berusaha untuk menjadi UMKM yang merdeka, baik pada diri sendiri levelnya, kemudian pada usaha kita, merdeka pada diri sendiri, merdeka pada usaha, merdeka pada level bangsa ya. Jadi kalau usaha-usaha ini kemudian para UMKM saling berjuang, kontribusinya besar, ekonominya bertumbuh, ekonominya merdeka, maka bangsanya juga jadi akan merdeka. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini, para pendengar sekalian. Ini adalah ujung perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan inspiratif buat kita semua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi pada sesi VOI Biztalk Inspirasi Bisnis Manajemen Kewirausahaan minggu depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Sukses selalu buat Anda semua. Sampai ketemu. Semoga kita menjadi UMKM yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Salam merdeka. Merdeka. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.